Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waini dengan NIM 2488201043. Saya dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Asal prodi saya PBSI semester 2, tahun akademik 2024. Mata kuliah menyimak dan memirsa yang diampu oleh Bapak UNES MPD. Saya akan menyampaikan tentang menyimak. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang, menyimak adalah konteks atau alasan yang mendasari seorang untuk mendengarkan atau memperhatikan informasi yang disampaikan, baik itu dalam bentuk percakapan, presentasi, ceramah, atau media lainnya. Selanjutnya ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu proses yang melibatkan kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, dan interpretasi. Hal ini tidak hanya sekedar mendengar, tetapi juga berusaha untuk memahami makna yang disampaikan oleh pembicara. Menurut Tarigan, menyimak merupakan aktivitas yang dilakukan dengan fokus untuk memperoleh informasi dan menangkap isi pesan yang disampaikan. Selanjutnya ada jenis-jenis menyimak. Menyimak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain menyimak ekstensif, fokus pada pemahaman umum atau ide utama dari materi simakan. Cocok untuk situasi di mana detail tidak terlalu penting. Selanjutnya, menyimak intensif, memperhatikan detail dan melakukan analisis mendalam terhadap informasi yang disampaikan. Selanjutnya, menyimak kritis, melibatkan evaluasi dan penilaian terhadap gagasan serta informasi yang diperoleh. Pendengar harus mampu membedakan antara fakta dan opini serta menilai validitas informasi. Selanjutnya, menyimak kreatif, menggunakan imajinasi untuk memahami makna dalam konteks tertentu, seperti puisi atau karya sastra lainnya. Selanjutnya, ruang lingkup menyimak mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan keterampilan mendengar dan memahami informasi secara lisan. Berikut adalah beberapa ruang lingkup dalam menyimak. Yang pertama ada jenis-jenis menyimak. Yang kedua, tujuan menyimak. Yang ketiga, tahapan menyimak. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Akan menjelaskan. Yang pertama itu ada jenis-jenis menyimak. Sudah disampaikan tadi. Selanjutnya kita ke tujuan menyimak. Yang pertama itu ada memahami informasi. Menyimak bertujuan untuk memperoleh dan memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara, baik secara langsung maupun melalui media, seperti radio atau video. Selanjutnya, mengidentifikasi gagasan utama pendukung. Dalam suatu pembicara atau teks lisan, terdapat gagasan utama yang menjadi inti informasi, serta gagasan pendukung yang memperjelasnya. Selanjutnya ada menyimpulkan isi pembicara. Setelah menyimak, pendengar dapat menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang didengar, baik secara eksplisit maupun implisit. Selanjutnya ada mengevaluasi dan menganalisis informasi. Menyimak juga bertujuan untuk menilai apakah informasi yang disampaikan valid, logis, dan sesuai dengan fakta. Materi selanjutnya ada tahapan menyimak. Proses menyimak terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada identifikasi. Pada tahap ini, pendengar mengenali bunyi dan struktur bahasa yang digunakan oleh pembicara. Ini mencakup kemampuan untuk membedakan kata-kata dan frasa yang diucapkan. Selanjutnya ada interpretasi. Setelah mengenali bunyi, pendengar mulai menginterpretasikan makna dari informasi yang diterima. Selanjutnya ada integrasi. Dalam tahap ini, pendengar menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki.
Proses ini membantu dalam membangun pemahaman yang lebih dalam dan relevan. Selanjutnya ada respon. Tahap terakhir adalah memberikan reaksi atau tanggapan terhadap informasi yang didengar. Respon ini bisa berupa pertanyaan, komentar, atau tindakan lanjutan berdasarkan pemahaman yang diperoleh. Materi selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi menyimak. Beberapa faktor dapat mempengaruhi efektivitas proses menyimak. Yang pertama, lingkungan fisik. Kondisi ruang kelas atau tempat mendengarkan dapat mempengaruhi konsentrasi menyimak. Selanjutnya ada lingkungan sosial. Suasana sosial di sekitar dapat memotivasi atau mengganggu proses menyimak. Selanjutnya ada motivasi dan sikap. Tingkat motivasi individu dan sikap terhadap materi juga berpengaruh terhadap keberhasilan menyimak. Kesimpulan dari materi di atas yaitu menyimak merupakan keterampilan komunikasi yang kompleks dan penting dalam interaksi sehari-hari. Dengan memahami pengertian, tahapan, jenis-jenis, serta faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Dengan demikian, menyimak merupakan keterampilan penting dalam komunikasi yang memerlukan perhatian dan pemahaman untuk menangkap isi pesan secara efektif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.